Kita akan berdoa dulu karena kita akan masuk ke dalam. Ada ABG Jai, Shalom, Shalom. Ada Titian Pangaribuan, Shalom, Ibu Titian, semuanya yang baru bergabung ya. Mungkin saya akan fokus kepada firman Tuhan dulu saudara ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih setiamu Tuhan. Kami mengucap syukur sepanjang kawal malam Kau menjagai kami. Kami mengucap syukur karena kami tidak kekurangan bahkan berkelimpahan pada saat kami tidur Kau memberkati kami. Dan saat ini kami mau meninggikan nama-Mu, hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Hamba-Mu hanya alat. Beri hamba karunia hikmat, pengetahuan, kebijaksanaan berkata-kata, pasti dalam mengajarkan kebenaran firman Allah. Sembunyikan alat-Mu ini, sembunyikan hamba-Mu ini di balik kuasa salib-Mu. Biarlah semua kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan kami sepakat mematahkan segala kuasa yang tidak berasal daripada-Mu. Kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala benteng keakuhan manusia dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar nama Tuhan yang ditinggikan, dimuliakan. Dan biarlah setiap hati yang mendengar seperti tanah yang subur, sehingga firman ini bertumbuh, berbuah lebat. Kami menjadi garam, menjadi terang, menjadi dampak dimanapun. Terima kasih. Berbicaralah Roh Kudus pribadi lepas pribadi. Berbicaralah lewat hamba-Mu ini sebagai alat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Saudara, ada Ibu Rosmaida. Shalom Bu, shalom. Selamat pagi. Shalom semuanya, selamat pagi. Ya, shalom juga saya menyapa yang ada di YouTube. Apa kabar saudaraku? Ya, saya juga akan menyapa semuanya yang ada di mana saja, di Zoom, di YouTube, di TikTok ya. Saudara, kadang saya harus melihat layar ini saudara. Oke. Saat ini firman Tuhan saya beri judul kekuatan di balik kelemah lembutan. Wow, 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 wow. Ya, jadi saudara, shalom semua saudara yang saya kasihi, apa kabar ya? Saya berdoa saudara penuh dengan sukacita. Saya senang sekali bisa berdiri di sini, saya bisa berbagi firman Tuhan, saudara. Saudara, saya ini orang Batak ya saudara. Jadi kalau katanya orang Batak itu suaranya keras-keras. Kalau ngomong itu kayak mau berantem gitu ya saudara. Betul nggak? Siapa sini orang Batak saudara ya? Saya orang Batak saudara. Saya Boru Sri Tonga. Lihat aja. Ini ada budak Persib. Bu, saya mau nanya. Waktu Yesus di dalam kandungan itu udah Tuhan apa belum? Tuhan. Dia 100% Tuhan, 100% manusia. Dia Tuhan yang jadi manusia. Jadi sebelum Anda ada, dunia ini ada, Yesus sudah ada. Yesus yang menciptakan langit dan bumi ini bersama Bapa. Jadi Allah, orang Kristen adalah Esa dalam Tritunggal. Jadi salah benar kalau dikatakan bahwa Yesus dituhankan. Bukan, Yesus itu justru Tuhan yang jadi manusia. Dia sudah dibuatkan sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Allah sudah berencana dengan kasih-Nya yang amat besar untuk menyelamatkan. Karena hanya dengan Yesus yang paling sempurna untuk memperdamaikan kita dengan kerajaan surga, dengan Bapa. Ya. Di sini ada Jendrato mirip orang Nias. Yes, mau mirip apa aja, yang penting kita adalah saudara di dalam Kristus. Tak ku pandang dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Ada Syahrul, selamat pagi Syahrul. Ya, katanya jadi gotong royong Bapak sama Yesus bangun alam semesta ya. Bukan gotong royong, mereka bukan gotong royong. Anda manusia terlalu kecil mengatakan itu, hati-hati ya. Dia Tuhan. Kalau Anda tidak senang, nggak usah mengolok-olok Yesus. Yesus itu Tuhan. Anda suka atau tidak ajaran agama Anda mau ngomong apa, Yesus adalah Tuhan dan Dia Tuhan. Makanya orang Kristen dalam nama Yesus setan keluar. Setan aja tahu dia Tuhan. Anda harus belajar ya, tapi memang beda lah setan sama Anda. Anda belum ada, setan udah ada 2000 tahun yang lalu. Bahkan sebelum dunia ini dijadikan, setan sudah ada. Mereka malaikat-malaikat yang dijatuhkan ke bumi ini. Jadi kita sebenarnya satu nusa kambangan dengan setan di dunia ini. Setan berotoritas di dunia ini untuk sementara sebelum dia masuk neraka. Jadi yang menciptakan dunia ini adalah Bapa, Anak, dan
Roh Kudus. Dulu belum ada dunia ini bulat, saudara, kosong. Lalu Roh Allah melayang-layang ya. Jadi saudara, panjang ceritanya saudara ya, kalaupun saya tidak sempurna, nggak penting teori Tuhan. Yang penting kita mengalami Tuhan ya. Itu saja saudara. Kalaupun Anda tidak bisa menjelaskan, karena di sini ada orang awam, ada juga intelek, tetapi yang paling saya mau tekankan, tidak penting teori Tuhan. Lebih penting itu kita mengalami Tuhan. Sama seperti kodok. Dia diteliti oleh manusia. Kodok nggak bisa ceritain manusia, tapi manusia bisa ceritain kodok. Karena kodratnya lebih tinggi manusia dibanding kodok, ya saudara. Jadi kalau Anda merasa paling hebat tahu tentang Tuhan, mungkin Anda harus bercermin. Jalan-jalan Tuhan itu nggak terselami. Ya, nggak terselami. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tampak seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Saudara, kalaupun kau tidak mengerti teori Tuhan, ya paling tidak kau tahu. Roh Kudus juga akan memperkenalkan dirinya, menjelaskan segala sesuatu, menolong kita. Mintalah hikmat. Kalau kau mau tahu kebenaran yang sesungguhnya, engkau yang sosok tahu dan yang suka mengolok-olok Yesus, saya mau katakan, kebenarannya Yesus adalah Tuhan. Anda suka atau tidak, Anda benci sama orang Kristen atau tidak, kebenaran ini yang akan memerdekakan Anda. Terserah Anda, karena itu free will. Tetapi saya minta kalau Anda memang beragama, nggak usah olok-olok Yesus. Anda cukup keluar. Kalau nggak suka, ya kan? Tidak ada yang memaksa. Anda mengolok-olok puasa Anda sia-sia. Apalagi yang Anda lakukan itu salah besar. Yesus Tuhan. Dia Tuhan, bukan manusia yang dituhankan. Tetapi Tuhan yang jadi manusia. Memang tujuan dia adalah disalibkan. Karena salib itu adalah tempat di mana kutuk diubah menjadi berkat. Salibnya, salibnya, oleh bilur-bilur darahnya. Tahukah Anda? Luka-luka Yesus di tubuhnya di salib itu. Itulah yang menyembuhkan kita semua. Luka yang menghidupkan. Luka biasanya membuat kita mati. Tetapi luka Tuhan Yesus menghidupkan kita. Dia mengambil tempat yang hina agar kita yang hina jadi mulia. Dia bisa tonjok kamu yang meludahi dia. Hei Yesus, katanya anak Allah, buktikan. Dia bisa menginjak-injak para tentara Romawi itu untuk dia diakui sebagai Tuhan. Dia bisa, tapi misinya akan gagal. Yang setan tidak tahu, iblis tidak tahu bahwasanya salib itulah, itu bukan tempat kekalahan, tetapi itu tempat kemenangan. Orang Kristen melangkah dari kemenangan, bukan lagi kekalahan. Iblis itu di bawah kaki orang percaya setelah Yesus disalibkan, karena semuanya sudah selesai, dibayar. Gak perlu lagi kurban-kurban Anda, saudara. Bukan berarti kita gak berbuat baik. Kerjakan keselamatanmu. Perbuatan baik kita bukan untuk kita masuk surga. Enak banget ya kalau perbuatan baiknya cuman masuk surga. Lu kayak sekarang isu-isu itu loh, para pejabat amalnya 1 bulan 1 miliar mungkin. Tapi dia buat dosa, hasil uangnya dari dosa. Kalau cuman ukurannya begitu ya nggak pantas. Tetapi janda miskin dia hanya beri 1 peser. Tapi Tuhan bilang dia yang paling banyak memberi karena dia memberi dari kekurangan. Saudara, Tuhan itu nggak miskin untuk diberi. Gak perlu amal Anda, yang dia tahu hati yang hancur. Kalau ditanya di surga, siapa, apa yang membuat Anda pantas masuk surga? Oh, amal Anda. Oh, itu seperti kain kotor, saudara ya, kain kotor. Jadi jangan merasa, oh, aku akan korupsi, akan kukasih sama janda miskin yang tua-tua, aku nggak mau yang muda-muda nanti aku dikatain kegenitan, ya. Saya kasih 1 M. Lalu saya akan memberi para penghafal itu katanya ya. Saya kasih 1 M. Tapi mereka tidak tahu, dunia tidak tahu uangnya dari mana. Ya saudara. Jalan di surga itu saja dari emas. Ya.
Jalan di surga itu dari emas. Anda mau amal apapun nggak penting, saudara. Itu jalan di surga aja dari emas. Itu kayak sampah semua amal kita, saudara. Tetapi yang dipuji Tuhan ketika ada janda miskin memberi persembahan dan dihina. Seharusnya ini janda kasih kayak lebih banyak. Padahal itu janda sudah memberi semua yang dia punya. Apa kata Tuhan Yesus, saudara? Ini ada Oktober. Iblis ciptaan Yesus bukan? Bukan. Ciptaan yang Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, jadi mereka nggak terpisahkan. Malaikat-malaikat itu yang menciptakan Allah. Tetapi ada yang mau sama seperti Allah, Lucifer. Lalu dilemparlah dia ke dunia ini. Jadi dunia ini adalah nusa kambangannya setan bersama kita, ya saudara ya. Jadi intinya itu. Anda mau ngomong apa aja, ya ajaran Anda terserah. Tapi Tuhan, Yesus adalah Tuhan yang jadi manusia. Dia memang datang untuk jadi manusia, untuk menyelamatkan manusia. Kenapa? Karena hanya dalam rupa manusia dia bisa membayar dosa manusia. Kalau dia jadi Tuhan lalu tunjukin, hei saya lahirnya jangan di kandang domba. Saya mau di tempat paling mulia di dunia ini. Bisa. Orang dia yang punya dunia, tetapi dia sedang mengosongkan dirinya, saudara. Ajaran dunia sangat berbeda dengan ajaran surga. Yang terbesar di antaramu adalah yang menjadi pelayanmu. Semua ajaran Yesus kontradiksi dengan dunia ini. Karena memang dia tidak berasal dari dunia ini. Dia pemilik dunia ini tapi kita nggak kenal dia. Kita ini sudah disusupi oleh setan yang satu nusa kambangan sama kita di dunia ini, saudara. Dan setan memang diberi izin untuk itu sebelum dia masuk neraka. Makanya saya katakan yang kebenaran ini ya, saudara ya. Terus Anda nggak suka ya. Yang penting Anda sudah diberitakan kebenaran ya. Jadi jangan pernah katakan menuhankan manusia, menuhankan. Kasihan banget di Anda sampai saat ini Anda nggak tahu bahwa yang juru selamat dunia ini adalah Yesus Kristus. Jadi saya kasih tahu dengan ya maafkan bahasa saya ini. Anda suka atau tidak? Banyak nabi, banyak agama, tetapi hanya Yesus juru selamat kita yang membuat kita pantas masuk surga. Saya katakan ini sekali lagi, saudara. Jadi jangan nanti di surga ditanya, mana tahu malam ini Anda mati dan Anda tidak belum menerima Yesus, ya. Jadi saya katakan dengan baik-baik ya, saudara ya. Kalau Anda mati malam ini, jadi saya sudah memberitakan kerajaan surga. Jadi kalau Anda mati malam ini, aku tidak pernah dengar Yesus. Nanti ditanya malaikat maut, hei, apa yang membuatmu pantas ke surga? Apakah amalmu? Ini sampah semua amalmu ini. Kau lihat ini ya jalannya surga ini aja emas permata. Amalmu yang 1 M itu gak ada gunanya. Hati yang hancur, itu yang Tuhan mau. Pertobatan, itu yang Tuhan mau. Kalau kamu mati malam ini, jangan salahkan saya kalau kamu di neraka, kalau kamu belum kenal siapa Yesus. Bukan agama yang ditanya, KTP pun Kristen tapi kau nggak sungguh-sungguh percaya Yesus. Lihat aja sekarang banyak yang mualaf, saudara ya. Itu hanya menggenapi kata firman Tuhan. Jadi itu sebelum tergenapi sudah dinubuatkan. Bayangkan betapa ajaibnya Alkitab ini. Aku percaya Alkitab ini firman Allah sendiri. Alkitab ini adalah Allah sendiri yang menuntun kita. Aku percaya kuasanya, saudara. Apa yang terjadi akhir-akhir ini semua sudah ada di Alkitab ini, saudara. Ya, akan yang lalu dan yang akan datang semua tergenapi. Inilah kebenaran, kebenaran yang nyata. Saudara, bukan agama yang menyelamatkan. Anda mau Kristen, Anda mau apapun ya, agama tidak menyelamatkan. Di surga nggak ada yang namanya agama. Tidak ada digolong-golongkan agama, itu buatan manusia. Ya saudara ya, tetapi di surga, di pintu surga yang ditanya, mau Anda bukan agama Kristen tetapi Anda percaya pada Yesus sebagai juru selamat, Anda tetap masuk surga. Ya, mau Anda agama apapun tetapi Anda percaya dan mengakui Yesus sebagai Tuhan, Anda akan masuk surga. Soal baptisan itu adalah pasti kalau Anda sudah percaya, Anda pasti gelisah. Anda akan mendeklarasikan bahwa aku pengikut Yesus. Pengikut Yesus beda dengan agama Kristen. Agama Kristen itu hanya agama karena banyak orang Kristen gak sungguh-sungguh jadi pengikut Yesus. Makanya ditawarin nanti jadi artis terkenal, langsung mereka tuh ganti agama. Karena memang niat dia duniawi. Ya, saudara ya, jadi gak usah heran lihat artis-artis zaman sekarang itu hanya menggenapi apa firman Allah. Tetapi percayalah, orang-orang militan dengan imannya, mereka yang sesungguhnya merasakan damai sejahtera dan sukacita itu ya.
BTW ini jerawat saya kalau ada yang nanya ya saudara. Oke, jangan terlalu serius lah. Sebenarnya kita ini bukan lagi bahas itu, kita lagi bahas rahasia kekuatan di balik kelemah lembutan. Tapi kita jadi bahasnya panjang ya saudara ya. Ya soalnya kalau saya masuk sini ya saudara ya, ya sebagai juru selamat bukan sebagai Tuhan ya terserah lu. Tapi dia bukan hanya juru selamat, kalau dia juru selamat ya dia Tuhan ya. Jadi kasihan juga sih ya. Tapi kalau malam ini Anda mati jangan salahkan saya ya. Karena Roh Kudus yang bicara itu. Ya, Yesus adalah Tuhan. Dia raja segala raja. Dia memang menyebut dirinya utusan karena dia sedang diutus turun dari surga menjadi manusia. Ya, dia sedang mengosongkan dirinya, tapi dia sebenarnya Tuhan. Ya, dia raja segala raja. Anda mau tertawa, Anda mau apa, tapi Yesus adalah Tuhan. Anda sebut dalam nama Yesus setan keluar, ya itu terjadi, ya. Gak pernah dalam nama nabi apapun setan keluar, hanya dalam nama Yesus karena dia Tuhan. Ya, jadi ada lagunya tuh ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Kalau kamu kenal Allah, kau pasti kenal Yesus. Karena Yesus adalah Allah yang terlihat jadi manusia. Tapi bukan berarti mereka pribadi yang sama. Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini selalu diungkit sama agama seberang. Sulit dimengerti. Memang betul, Tuhan itu sulit dimengerti. Tetapi mereka tiga pribadi yang esa. Ya. Jadi nanti lagunya putar-putar lagi. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tampak seribu tanya. Siapa kamu bisa tahu jalan-jalannya Tuhan semuanya? Oh saudara, mau Anda puasa 100 hari nggak makan-makan, Anda tidak pernah melebihi Tuhan. Ya. Tapi mau saya katakan, Yesus adalah Tuhan. Anda suka atau tidak, dia mau Anda bilang Isa, dia bukan Isa. Dia Tuhan. Dia Tuhan yang jadi manusia. Ya, kalau dia nabi, dia sudah dinubuatkan oleh para nabi. Tapi dia jauh lebih tinggi dari nabi. Orang dia Tuhan yang jadi manusia. Sejak manusia ini jatuh ke dalam dosa, Allah sudah merancangkan keselamatan bagi manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal untuk menebus kita semua ya. Jadi Yesus bukan hanya nabi, saudara, kalah lah. Coba lalu bandingi nabi-nabi. Nggak ada yang sepadan dengan dia. Jauh lebih tinggi. Nggak ada yang nubuat tentang kelahirannya, kematiannya, sama persis. Semuanya nubuatan itu yang ada di Alkitab ini, saudara. Nggak ada yang melenceng, semuanya benar. Lahir di kandang domba, mati di kayu salib, dan rupanya tidak seperti manusia lagi. Karena Allah, karena Yesus itu memang sengaja dia memberikan dirinya seperti domba yang disesah. Kematiannya sudah dinubuatkan dan semua terjadi. Kelahirannya dinubuatkan itu ribuan tahun sebelum dia datang ke dunia ini, saudara. Ya, ini jadi Anda suka atau tidak, itulah kebenarannya. Sebenarnya topiknya hari ini, saudara, bukan soal lagi Yesus ya, nabi atau apa, ada capek banget deh saya. Tapi ya terus harus saya beritakan, nggak boleh gitu. Yesus adalah Tuhan yang jadi manusia. Sampai saya akan jadikan nyanyinya ya. Bukan manusia yang dituhankan. Kita harus kasihan nih sama orang-orang yang belum kenal Yesus, belum menerima Yesus. Kita harus mengasihi mereka. Jadi kalau malam ini Anda mati, jangan salahkan saya sudah memberitakan kebenaran, saudara ya. Tetapi Anda yang kita nggak tahu kapan kita mati. Mati sesuatu yang pasti. Hanya tinggal tunggu giliran, saudara. Jadi kalau Anda mendengarkan ini, itu artinya Tuhan mengasihi Anda. Yesus adalah Tuhan. Dan dia satu-satunya juru selamat yang akan menyelamatkan Anda. Bukan karena perbuatan baik Anda selamat. Tetapi semua karena kasih karunia Tuhan. Tapi bukan berarti orang Kristen jadi enak-enak. Kalau Anda memang benar-benar memahami kasih karunia, maka Anda akan berbuat baik sebagai ucapan syukur Anda. Karena memang kita nggak pernah bisa balas kasih Tuhan itu. Kita nggak pernah pantas, satupun kita nggak ada yang pantas, saudara. Bukan berarti kita nggak jadi
menjaga kekudusan, nggak berbuat baik. Oh, ayo kita berbuat dosa. Bukankah Yesus yang katanya juru selamat sudah mati di kayu salib tebus dosa kita? Marilah orang Kristen buat dosa. Ada yang di sini on banget gitu ya. On karena otaknya penuh dengan dosa. Ya, jadi kerjanya juga dipakai iblis untuk ngasut-ngasut orang. Ini kasihan, kita doakan dia kasihan. Ya, kalau malam ini dia mati belum bertobat, nerakalah tempatmu. Jadi kalau kau dengar saat ini, kau kepanasan kamu yang kepanasan dengar Yesus Tuhan ya. Ini sebenarnya firman untukmu. Tapi terserah kamu mau terima atau tidak. Jadi kalau kau mati malam ini, yang penting saya sudah memberitakan kebenaran padamu. Ya sebenarnya Yesus adalah Tuhan. Kau sudah sering dengar, tapi kau keraskan hatimu. Sehingga seperti Yudas Iskariot lah kau. Ini belum firman ini saudara. Ini jadi firmannya sebenarnya mau rahasia kekuatan di balik kelemah lembutan. Jadi marah-marah saudara ya. Inilah kalau di TikTok sama di YouTube ini banyak sekali mencela-cela Yesus. Saya nanti baca firman dia ngomong apa gitu ya. Kalau dia beragama nggak perlu juga dia begitu ya kan saudara. Ya oke lah. Baik kita mulai lagi ya. Roh Kudus ambil alih hamba akan membawakan firman tentang rahasia kekuatan di balik lemah lembutan. Baik, saya mohon maaf mungkin saya hanya akan nggak baca seluruhnya cat-cat ya saudara ya. Ini 21 menit ya, nggak jadi ke topik ini. Padahal kalau misalnya khotbah, saya hanya dikasih jatah 35 menit, ini 21 menit terus saya memberitakan Yesus adalah Tuhan, belum masuk ke topik rahasia kekuatan di balik kelemah lembutan. Baik, that's okay, tapi nama Tuhan ditinggikan ya. Siapa tahu malam ini ada yang mati belum menerima Kristus, saya berharap dia seperti yang ada di sebelah salib Yesus yang di sebelah kanan. Jadi salib itu ada 3 saudara, sebelah kirinya Yesus dan sebelah kanan. Lalu Yesus katakan ketika yang sebelah kanan melihat, wah dia dijamah saudara, dia nggak perlu amal tiap bulan ya saudara ya, tapi dia sudah dijamin di Firdaus, dijamin di surga hanya karena dia terima Yesus. Saya nggak katakan nggak berbuat baik ya orang Kristen, dia nggak perlu ya berbuat baik, enggak. Justru karena kita sudah tahu kita melangkah dari kemenangan, jangan kita mempermainkan kasih karunia Allah, ada tanggung jawab di situ saudara. Jadi yang di sebelah kanan Yesus ini sadar, kami pantas disalib, tetapi ini adalah anak Allah. Prajurit Romawi yang menusuk lambung Yesus, dia terngangah ketika Yesus akhirnya mati. Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Gempa bumi pun terjadi, semua memukul-mukul diri yang dulu nonjok-nonjok Yesus waktu disalib. Katanya kau raja segala raja, buktikan bahwa kau adalah juru selamat. Kayak orang yang maki-maki inilah dia. Yesus tuh bisa. Dia dalam posisi Tuhan yang sedang mengosongkan dirinya, 100% Tuhan, 100% manusia. Bisa dia tonjok balik. Dasar kamu gak tahu diri kamu ya, gak tahu diri kamu. Nah bisa aja seperti itu saudara. Karena kan dia Tuhan, yang dia bisa tonjok itu para orang-orang Romawi yang bawa dia. Tetapi apa yang katakan Yesus? Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Begitu kasih Yesus begitu besar. Amazing Grace, how, ini saya kurang tahu lagunya saudara ya, tapi itu lagu akan membuat saya menangis saudara ya, kalau kita nyanyikan betapa besarnya kasih Tuhan. Betapa kagum ku melihat perbuatan tanganmu, ajaib dan heranlah kuasamu, nyata dalam hidupku, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahlah, oh heran bagiku. Betapa besar kasih Tuhan saudara. Kita manusia yang gak ngerti, kita mungkin orang-orang yang menonjok Yesus ketika disalib. Dia bisa melawan para prajurit Romawi itu, dia bisa tunjuk saudara, mungkin dia tendang hanya begini, dia bisa tendang sampai ke ujung bumi, tetapi dia Tuhan yang jadi manusia. Memang dia sedang menyerahkan dirinya menjadi domba, dia yang punya kekuatan seperti singa harus menjadi domba untuk bisa menebus manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saudara, siapa saudara? Karena saudara semua berharga di hadapan Tuhan. Saudara begitu penting di hadapan Tuhan, walaupun dunia ini mungkin meremehkan saudara, tetapi saudara penting bagi kerajaan surga. Yesus sering sekali menghampiri orang-orang yang gak
pandang orang-orang yang diabaikan. Dia menjadi orang-orang yang berada di tengah-tengah orang-orang yang diabaikan, saudara. Karena begitu dia memutar balik hukum dunia ini, saudara. Bukan soal siapa yang punya uang, amal yang paling banyak doain, bukan. Bukan yang bisa hafal semua isi kitab para nabi, bukan. Tetapi dia melihat hati yang paling dalam. Makanya para pengemis, para orang-orang sakit memuja Yesus anak Daud. Yesus anak Daud. Ada banyak sebutan, saudara. Kalau saya utarakan nanti banyak lagi. Jadi ada simbol-simbol. Anak Daud mempelai pria, itu simbol-simbol, saudara ya. Banyak sebutan Yesus. Anak domba Allah. Karena dia penebus dosa kita. Dulu anak domba yang tidak bercacat, itu yang menebus dosa. Tetapi Yesus seorang Tuhan, bukan seorang, dia adalah Tuhan yang harus jadi manusia dan seperti anak domba dia disembelih. Dia bisa melawan tetapi dia membiarkan dirinya. Seharusnya kita yang dilukai tetapi dia membiarkan dirinya dilukai supaya kita yang terlukai sembuh. Makanya dikatakan oleh bilur-bilur darahnya kita disembuhkan. Itulah bedanya antara Tuhan dan manusia. Luka-luka Tuhan di kayu salib itu menyembuhkan, tidak pernah membuat dia mati. Dia sengaja turun ke dalam kerajaan maut untuk menyatakan kemenangan atas maut, saudara. Memang misi dia adalah disalib. Karena salib itu adalah tempat terkutuk dan dia mengambil tempat terkutuk itu menggantinya menjadi tempat yang mulia saat kita percaya, beriman, menerima Kristus sebagai juru selamat sehingga kita pantas di surga. Bukan perbuatan baik kita mau 1 M tiap bulan, wah jalannya surga aja dari emas, saudara. Gak, itu sampah, semua sampah perbuatan baik kita itu, amal-amal kita. Tapi bukan berarti gak usah lagi beramal, kita kan sudah ditebus Yesus. Itu konyol. Karena kamu sudah ditebus Yesus, makanya kita berbuat baik. Karena kita nggak bisa balas kebaikan Tuhan begitu besar. Kalau kau punya kasih, kau akan memberi. Kau bisa memberi tanpa kasih, tapi kau tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Itu satu kesatuan, satu paket ketika kau menerima Kristus sebagai juru selamat. Kau akan haus orang-orang yang belum menerima Kristus juga menerima Kristus. Wah saudara, semua akan diputar balikan, saudara ya. Semua akan diputar balikan. Ya, ada nabi dikirim Allah engkau bunuh, lepas itu cakap banyak pula, entah apapun yang kau bilang ini. Oke, kita harus mengasihi. Ini firmannya belum sampai ke situ ya saudara, ini jadi saya harus merekam ulang ini yang ada di YouTube. Oke deh, seputar Yesus ya, Anda suka atau tidak, pokoknya saya sudah beritakan ya. Ada yang banyak sini banyak ngomongnya saudara ya, terserah. Ya, Yesus adalah Tuhan. Tuhan yang jadi manusia, bukan manusia yang dituhankan ya. Sebelum setan ada, sebelum dunia ada, Yesus sudah ada sayang ya. Yesus sudah ada. Ya Anda terima atau tidak ya itu biarlah karya Roh Kudus. Yang penting saya memberitakan mungkin dengan cara yang agak-agak tidak begitu formal ya. Karena kadang dengan cara formal nggak diterima. Jadi mungkin dengan cara yang tidak formal. Pokoknya kalau Anda mati malam ini jangan salahkan saya. Saya sudah memberitakan kebenaran bahwa yang membuat Anda pantas masuk surga hanya darah Yesus. Yang membuat Anda pantas di surga hanya Yesus. Yesus juru selamat dan Tuhan. Dia bukan hanya manusia. Dia memang berinkarnasi jadi manusia. Hanya itu jalan untuk menyelamatkan manusia. Karena yang harus dikorbankan dalam rupa manusia, bukan rupa Tuhan. Makanya Yesus yang Tuhan jadi manusia. Dia bisa tonjok-tonjok. Termasuk Anda yang suka menghina-hina, dia bisa tonjok. Tetapi dia tidak bisa mengingkari dirinya yang penuh kasih, penuh kebaikan, dan penuh pengampunan. Jadi selagi masih ada jalan, Anda masih hidup malam ini, sampai malam ini ya terimalah Yesus. Dan kalau Anda mau dibaptis dan mengenal dia, Anda boleh DM saya ya. Kita main cowboy saja, to the point, oke? Karena sebenarnya bukan ini topik saya, tapi saya harus memberitakan terus tentang kebenaran bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dia dan hidup. Yesus jalan, kebenaran, dan hidup. Ini lagunya siapa tuh ya? Yang sudah meninggal ya. Dialah Yesus ya. Oh ya, dialah Yesus Rajaku. Yesus jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi Anda suka atau tidak, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Setan aja tahu. Kalau Anda bersekutu sama setan, tanya aja, Yesus Tuhan atau tidak? Kalau Anda nggak percaya, pasti dia takut. Oh, tidak, jangan sebut nama Yesus. Dia adalah Tuhan.
ada, pasti begitu setannya. Nah nih, yang bersekutu sama setan, kalau nggak percaya, tanya aja setannya. Ya. Pasti dia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau Anda manusia, kan Anda lagi disusupi setan gitu. Oke, nggak boleh begitu. Kita harus mengasihi. Oke. Ini bukan topik